wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallim. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah kita kembali diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama melanjutkan kegiatan kuliah umum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum Tangguh, Fakultas Hukum Tumbuh, Fakultas Hukum Unggul. Adik-adik semua yang pagi hari ini kami semua berharap tentu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga insya Allah semuanya sudah pada siap-siap untuk mengikuti kuliah umum kita pada pagi hari ini. Tetap tema sentral dari kuliah umum kita pada semester ini adalah pembaharuan hukum di abad 21. Jadi ini memang luar biasa ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini di sesi pertama insya Allah akan diantarkan materinya hingga jam 10 ke depan oleh pemateri kita, dan semoga insya Allah, saya lihat beliau sudah ada di room. Saya ingin bacakan dulu daftar riwayat hidup beliau. Nama lengkap Profesor Dr. Haji Abdurrahman, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau dilahirkan di Balauring pada tanggal 10 November 1958, Nusa Tenggara Timur. Jadi pas Hari Pahlawan beliau lahir. Pendidikan beliau S1 ditamatkan pada tahun 1985 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Program Magister S2 ditamatkan pada tahun 2000 di Universitas Erlangga, Surabaya. Program doktoral S3 beliau diraih pada tahun 2006 di Universitas Erlangga, Surabaya. Saya mohon maaf, saya tidak dapat informasi guru besar beliau, tapi saya kira beliau sudah sangat senior karena ini tergambar pada karir-karir yang pernah beliau pangku atau sedang selami saat ini. Yang pertama saya membacakan dari bawah langsung. Beliau Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan, anggota tim penyelaras usulan guru besar, tim penilai angka kredit jenjang pendidikan dosen, Wakil Ketua Koperasi KPR RI Bung, tim advokasi penyelesaian masalah-masalah perguruan tinggi swasta di LL Dikti Wilayah 9. Nah, ini jabatan bergensinya beliau. Pada tahun 2007 hingga 2009, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Pada tahun 2009, periode 2009-2012, beliau menjabat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar. Dan yang terakhir jabatan beliau adalah Rektor Universitas 45 Makassar, dijabat pada periode 2012-2015. Alhamdulillah beliau sudah bergabung di tengah-tengah kita, dan insya Allah topik materi yang akan diantarkan beliau adalah pengaturan lingkungan hidup melalui konstitusionalisasi kebijakan atau green constitutional, ya, konstitusi hijau, ya. Jadi ada konstitusi hijau, ada konstitusi biru, ya. Ini tentu ada pengembangan-pengembangan yang juga akan melibatkan bukan hanya pentahelik, tapi mungkin saat ini sudah heksa atau bahkan lebih sekian banyak helik-helik yang terlibat khususnya dalam pengaturan lingkungan hidup. Nah, adik-adik semua yang hadir pada pagi hari ini, saya berharap dari sekarang sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau
dan nantinya pertanyaannya dimaksimalkan sedemikian rupa, jangan terlalu panjang penjelasannya, langsung saja tanyakan ke beliau intinya apa, karena waktu kita terbatas ya. Jadi insya Allah sesi kedua atau sesi ini kita berakhir di pukul 10 ya. Itu. Nah, kalau kita lihat jadwal kita sudah molor kurang lebih 30 menit. Mohon maaf Prof, ini sesuatu dan lain hal yang mungkin di luar kendali panitia. Nanti kita bisa melihat bagaimana mencari solusinya terbaik supaya semua bisa tersampaikan secara komprehensif, holistik, dan representatif. Baik, mari kita persilakan dengan hormat Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman, SHMH, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Waktu dan tempat disilakan Prof. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat saya, Bapak Dr. Askari, yang saya hormati, hamdan, syukran, lillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama, saya merasa patut bangga, bergembira, diberi kesempatan untuk bertemu dengan generasi muda bangsa yang akan datang sebagai penerima tongkat estafet kepemimpinan. Insyaallah UMI akan melahirkan generasi muda yang berkualitas, yang nantinya akan bersaing di pasar kerja. Itulah sehingga UMI mengusung misi utamanya adalah UMI namanya itu tumbuh, UMI tangguh, UMI unggul. Kita akan melahirkan generasi penerus bangsa yang memang betul-betul unggul seirama dengan status akreditasi yang dimiliki UMI. Yang kedua, sebagai keluarga besar baru dalam lingkungan UMI, insya Allah nanti akan Anda lebih banyak mendalami berbagai teori-teori keilmuan, khususnya dalam bidang hukum. Dan nanti akan saatnya meraih predikat sarjana hukum. Dan itulah yang dicita-citakan menjadi harapan keluarga, orang tua, yang diharapkan juga institusi kita, dan tentu juga keluarga besar dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia, khususnya pada Fakultas Hukum ini. Yang ketiga, sekedar pengantar, ya sebelum masuk di materi, nanti Anda di semester 1, demikian juga di semester 2, akan diberikan pemahaman awal. Jadi karena memang semester 1, semester 2 itu barulah merupakan mata kuliah pengantar. Ya. Jadi mata kuliah yang mencoba untuk memberikan pemahaman awal, pemahaman yang mendasar tentang berbagai disiplin ilmu hukum. Pidana, perdata, tata negara, ya, adat, Islam, internasional, dan lain sebagainya. Berbagai disiplin ilmu itu dalam perkembangan mutakhir, karena ilmu itu dinamis, berkembang cepat seirama dengan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga lalu kemudian ada materi-materi tertentu, ada bagian-bagian tertentu yang tadinya terintegral pada materi atau ilmu hukum yang pokok itu lalu kemudian memisahkan diri ya dari induknya, dan kemudian menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Banyak sekali ya seperti itu,
biarlah saya sebut supaya menjadi pengenalan awal sebelum saya masuk di materi ini. Kita sebut saja misalnya ya hukum ekonomi, ya hukum agraria, ya hukum perkawinan, termasuk hukum lingkungan ini, ya tadinya itu adalah merupakan bagian dari induknya, dan itu dikaji bisa dari berbagai aspek, misalnya seperti hukum lingkungan, ya. Bisa dilihat dari aspek pidana, bisa dilihat dari aspek perdata, ya, bisa dilihat dari aspek hukum administrasi negara, tata negara, dan lain sebagainya. Bahkan dalam perkembangannya, ilmu-ilmu yang tadinya memisahkan diri dan berdiri sendiri, ini malu memproklamirkan dirinya menjadi induk juga, yang sama dengan induknya yang sebelumnya. Kita sebut misalnya ya hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum tata negara. Sats et administratif re. Semula dia adalah merupakan satu kesatuan, tapi lalu kemudian memisahkan diri sehingga hukum administrasi berkembang ya seirama dengan perkembangan induknya, lalu memisahkan diri serta memproklamirkan diri sebagai induk juga dari hukum yang lainnya. Maka hukum lingkungan yang akan kita pelajari, nanti sebentar akan saya sampaikan, itu adalah merupakan bagian daripada induk hukum yang saya sebutkan tadi, dan sekarang ini sudah berkembang begitu pesat, ya, berkembang begitu pesat, seirama dengan pengaruh ya, hukum lingkungan global. Sekarang saya masuk, ya, saya masuk bahwa semula saya disodorkan judul meneropong gerakan mahasiswa dalam mengawal Green Constitution di abad 21. Setelah saya konsultasi dengan Wakil Dekan 1, rupanya bisa disesuaikan judul itu. Sehingga saya sederhanakan judul ini, ya, pengaturan lingkungan hidup melalui konstitusionalisasi kebijakan. Kalau misalnya dimungkinkan, saya bisa share screen, ya, supaya bisa lebih mudah dibaca, ya. Coba Anda lihat, ini. Jadi judul yang saya sesuaikan, pengaturan lingkungan hidup melalui konstitusionalisasi kebijakan, Green Constitution. Jadi berarti yang kita bicarakan adalah lingkungan hidup. Bagaimana model-model pengaturan lingkungan hidup di berbagai belahan dunia, lalu kemudian model apa yang dianut, ya, pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Saudara sekalian, untuk saudara ketahui bahwa lingkungan hidup ini itu sekarang sudah menjadi isu dunia, isu yang bersifat mengglobal, ya, isu dunia, isu yang bersifat global. Kenapa demikian? Disebabkan oleh karena masalah-masalah lingkungan hidup, ya, kita sebut misalnya pollution atau pencemaran, atau masalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam, atau masalah lingkungan hidup yang berkaitan dengan perusakan. Dan lingkungan alam itu adalah merupakan lingkungan alam yang terkait ruang, waktu, udara, darat, laut, antara satu dengan yang lainnya secara global. Sehingga suatu masalah lingkungan di suatu negara pasti akan berpengaruh di negara lain.
Oleh karena itu maka lahirlah berbagai keprihatinan nasional yang kemudian meningkat menjadi keprihatinan global. Nah, atas dasar itu lalu kemudian keprihatinan global ini mensponsori, ya, mensponsori dilakukannya berbagai pertemuan-pertemuan dunia yang dihadiri oleh berbagai negara-negara anggota. Kita sebut misalnya Deklarasi Stockholm di Swedia pada tahun 1972. Deklarasi Stockholm ini lalu kemudian merekomendasikan, ya, dia merekomendasikan kepada negara nasional yang merupakan negara anggota, yang ketika itu hadir kurang lebih 200 negara anggota, untuk mensikapi masalah-masalah global dalam bidang lingkungan hidup itu secara serius, dan itu harus direpresentasikan melalui hukum masing-masing negara nasional. Ya, jadi keprihatinan global itu lalu kemudian melahirkan kesepakatan dunia. Kesepakatan dunia ini lalu kemudian merekomendasikan kepada negara anggota negara nasional untuk lebih serius di dalam menanggulangi masalah-masalah lingkungan hidup ini. Nah, lalu di situ kemudian lahirlah kebijakan masing-masing negara yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada negara yang merepresentasikan kebijakan hukum itu dalam bentuk produk hukum yang disebut dengan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusinya, di bawah undang-undangnya. Dan ada juga yang merepresentasikannya selain peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang itu tadi, maka ada juga yang kemudian mensikapinya dengan mengadopsi ke dalam konstitusi negara itu. Jadi kalau saya sebut konstitusi, hukum dasar tertulis, ya, walaupun ada hukum dasar tidak tertulis yang disebut dengan konvensi, tapi yang saya maksudkan di sini adalah hukum dasar tertulis yang kalau di Indonesia kita ini disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, saudara sekalian, disinilah saya ingin mencoba untuk membandingkan, ya, bagaimana pengaturan lingkungan sesuai dengan rekomendasi Stockholm tadi. Ya. Lalu kemudian kita coba menjelajahi perbandingannya dengan beberapa negara. Lalu kemudian di Indonesia itu yang mana dia anut. Nah, ini saya berangkat dengan menggunakan referensi utama, ya. Sekali lagi, saya berangkat dengan menggunakan referensi utama buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Jimli Asidiki bernama Green Constitution, nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam buku beliau ini, ya, buku ini rasanya agak sulit untuk didapat di pasar bebas. Saya coba mencarinya dan nanti dipesan khusus baru bisa dikirim buku ini. Berarti buku ini begitu laris, ya, di pasaran. Nah, di dalam buku ini beliau mencoba untuk membandingkan, ya, konstitusi kita sebelum dengan sesudah perubahan dibandingkan dengan konstitusi belahan negara lain. Di konstitusi belahan negara lain itu misalnya seperti Portugal, Prancis, dan Ekuador. Sehingga beliau berkesimpulan, jadi ini hasil temuan beliau dalam buku ini, ya. Nah, mungkin untuk bagi mahasiswa baru, ya,
sulit rasanya untuk bisa dapat mengikuti ya, penjelasan saya ini. Tapi tidak apa-apa, ini adalah merupakan pemahaman awal. Nanti Anda akan bertemu di mata kuliah ini, di S1 juga ada, S2 juga ada, S3 juga ada, namanya hukum lingkungan. Nanti Anda akan pelajari hukum lingkungan itu, tapi ini adalah merupakan pengantar, ya, pengantar untuk saudara memahami hukum lingkungan yang akan dipelajari nanti di bangku kuliah. Nah, di dalam buku ini, ya, di dalam buku ini, beliau mengatakan bahwa tidak sama antara satu negara dan negara yang lain mengatur kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di dalam hukum nasionalnya. Ada negara yang menganutnya seperti yang saya kemukakan tadi, dengan merepresentasikan, dengan mengatur masalah lingkungan hidup ini melalui produk hukum di bawah undang-undang dasarnya, di bawah konstitusinya. Produk hukum seperti itu menurut istilah beliau, Prof. Jimli Asidiki ini, dia sebut dengan legislasi kebijakan. Legislasi kebijakan. Sementara itu ada negara lain ya yang langsung merepresentasikannya, mengatur, mengadopsi teks naskah undang-undang dasarnya, undang-undang yang naskah yang berkaitan dengan pengaturan lingkungan hidup itu ke dalam konstitusi negaranya. Ya, jadi ada dua kebijakan pengaturan lingkungan hidup melalui aturan di bawah undang-undang dasar konstitusinya, tapi ada juga yang mengaturnya selain dengan undang-undang peraturan perundang-undangan tadi juga langsung ke dalam konstitusinya. Mereka atau negara, sekali lagi saya ulangi, yang mengaturnya melalui produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar, di bawah konstitusinya, itu dia sebutkan dengan nama legislasi kebijakan. Bidang lingkungan ya. Sementara yang mengaturnya melalui undang-undang dasar, itu dia sebut dengan konstitusionalisasi kebijakan. Nah, bagaimana dengan konstitusi kita? Bagaimana dengan pengaturan lingkungan hukum nasional kita, hukum lingkungan nasional kita? Nah, ternyata beliau melihat bahwa ada dua rezim hukum, ada dua generasi hukum, ada dua gelombang hukum. Kalau istilahnya beliau gelombang pertama, gelombang kedua. Atau sering juga disebut generasi pertama, generasi kedua. Nah, beliau mengatakan bahwa ternyata sebelum era reformasi, sebelum undang-undang dasar kita dirubah, kita kan dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Jadi sebelum perubahan, terutama sebelum perubahan keempat dari tahun 2002, ya, itu kita masih berada pada gelombang pertama, yaitu legislasi kebijakan. Belum ada satupun klausul di dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar kita, mengatur tentang lingkungan hidup. Sekali lagi, ya, di gelombang pertama ini sampai dengan era di mana undang-undang dasar itu dirubah, terutama perubahan yang keempat, itu belum pernah ada pengaturan konstitusional. Yang ada hanyalah legislasi kebijakan. Dan itu banyak sekali, ya, aturan-aturan yang berkaitan dengan itu. Di Indonesia ini untuk pertama kalinya mewujudkan deklarasi Stockholm itu tadi, rekomendasi deklarasi Stockholm itu tadi, baru pertama kali lahir di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 82. Disusul kemudian dengan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 97. Ditambah dengan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan lain yang bersifat sektoral. Maka menurut beliau, peraturan perundang-undangan pengaturan lingkungan hidup seperti itu masuk dalam kategori gelombang pertama, yang dia sebut dengan legislasi kebijakan. Nanti di era reformasi, terutama pada tahun 2002,
perubahan keempat, barulah lalu kemudian lingkungan hidup itu diadopsi masuk pengaturannya secara konstitusional melalui pasal 28H. Ya. Nah, lewat pengaturan yang semacam itulah lalu kemudian di pasal 28 itu lalu kemudian beliau mengatakan bahwa konstitusi kita ini sudah punya keberpihakan terhadap lingkungan hidup yang sehat, asri, dan baik. Itulah lalu kemudian simbol tentang lingkungan, simbol tentang hijau. Hijau ini adalah simbol sebuah lingkungan. Ya. Tadi diistilahkan oleh Pak Dr. Askari ada juga yang biru. Ya. Biru itu simbol laut, simbol apa namanya itu langit. Ya. Tetapi kalau biru ini, hijau ini lebih banyak direpresentasikan dengan tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, oleh beliau dengan diadopsinya pengaturan lingkungan hidup ini ke dalam konstitusi yang disebut dengan konstitusionalisasi kebijakan, itulah lalu kemudian beliau menyebutnya dengan nama Green Constitution, yang dia artikan sebagai nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian maka mulailah beliau mengkaji, ya. Beliau mengkaji, ya, dengan melakukan perbandingan di beberapa negara yang seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya Portugis, Perancis, Ekuador, ya. Model seperti apa, ya, model seperti apa Indonesia ini mengadop ketentuan lingkungan ke dalam konstitusionalisasi kebijakan itu, yang beliau awalinya, ya, dengan mengkaji secara mendalam, lalu kemudian melahirkan teori baru beliau. Nah, ini nampaknya belum banyak yang membaca, belum banyak yang tahu, ya, sehingga dengan kesempatan kali ini adalah merupakan informasi akademik untuk bisa diketahui oleh semua pihak. Inilah keunggulan dari Profesor Dr. Jimli Asidiki ini, memang betul-betul dipandang sebagai seorang ahli, karena sempat melahirkan temuan-temuan akademik yang merupakan temuan baru, ya, sehingga temuan ini diakui oleh para ahli sejawat, lalu ini bisa dapat dijadikan sebagai the professors of law, diakui oleh sesama sejawat sekeahlian, ya, kemudian diterima melalui pengakuan umum dan berubah menjadi public opinion, serta dalam teori itu kalau suatu pendapat ahli diterima oleh pendapat ahli, kemudian diakui serta dijadikan sebagai sumber hukum yang disebut dengan doktrin itu, itulah yang kemudian disebut communis opinio doctorum. Dan beliau sudah sampai kepada posisi itu. Nah, coba kita lihat sekarang, ya, bagaimana konstitusionalisasi kebijakan dengan mengadopsi ketentuan lingkungan hidup ke dalam Undang-Undang Dasar itu. Ada dua temuan beliau di situ. Temuan yang pertama, beliau mengatakan bahwa dengan diadopsinya ke dalam pasal 28H, maka sekali lagi Undang-Undang Dasar kita itu mengakui bahwa lingkungan hidup itu adalah bagian daripada hak asasi manusia. Tetapi yang merupakan temuan yang terbaru sekali beliau kemukakan di dalam bukunya, bukan hanya lingkungan hidup itu adalah merupakan hak asasi manusia, tetapi juga yang dia sebut dengan ekokrasi, yang beliau samakan dengan konsep demokrasi, ya, yang melahirkan kedaulatan rakyat, serta konsep nomokrasi yang melahirkan kedaulatan hukum. Nah, inilah yang merupakan hasil temuan terbaru beliau. Selain memang lingkungan hidup itu merupakan hak asasi manusia yang disamakan, ya, dengan hak-hak asasi lainnya. Kalau kita baca di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi itu begitu banyak diatur di dalamnya. Bisa Anda baca nanti di pasal 28A sampai pasal 28J,
Ya, ada sekitar kurang lebih ada 10 pasal, ya. Pasal-pasal itu lalu kemudian menurut beliau dibaginya atas 4, ya. 4 hak asasi yang diatur di dalamnya. Ada hak asasi di bidang sosial, ada hak asasi yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, budaya, ada hak asasi yang berkaitan hak khusus dan hak atas pembangunan, ada juga hak yang berkaitan tanggung jawab negara, dan kewajiban asasi manusia. Pertanyaannya adalah, kalau begitu, lingkungan hidup ini setelah diadop ke pasal 28 itu, dari pengelompokan 4 hak di dalam konstitusi itu tadi, itu masuk di dalam kelompok yang mana? Menurut beliau, dia masuk dalam kelompok hak khusus dan atau hak atas pembangunan. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, ketika dia sudah masuk dalam kelompok hak asasi manusia, maka ini adalah merupakan hak yang tidak bisa dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Itulah yang beliau sebutkan dengan non-derogable right, hak yang tidak bisa dapat dikurangi. Sama kedudukannya dengan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut pemikiran dari beliau. Sementara untuk ekokrasi, ya, ekokrasi ini adalah yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan. Bahwa dalam suatu negara itu yang kita kenal dalam teori ilmu negara, nanti Anda dapat di semester 1. Ada namanya kedaulatan negara, ada namanya kedaulatan hukum, ada namanya kedaulatan raja, ada namanya kedaulatan rakyat, dan lain sebagainya. Dan tidak pernah kita temukan ada namanya ekokrasi. Ini adalah merupakan temuan baru beliau. Masukkan di dalam prinsip kedaulatan itu tadi, menjadi satu bagian lain daripada demokrasi konvensional yang kita kenal. Sama dengan dulu waktu saya masih kuliah di S1, ya, ada dosen saya yang bernama Pak Willy Vol, yang segenerasi dengan saya mungkin masih kenal. Beliau juga baru saja meninggal pada beberapa tahun yang lalu. Itu betul beliau memang belum magister hukum, belum juga doktor, tapi ilmu beliau itu saya anggap sudah sama lah, ya, dengan profesor. Kalau di dalam teori kita mengenal bahwa ada unsur negara, ada rakyat, ada wilayah, ya, ada rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat. Tapi beliau menambah lagi satu, adalah EIN. Ya. Jadi energi untuk mempertahankan identitas negara. Dan beliau berikan contoh bahwa Singapura sebelumnya adalah merupakan bagian terintegral dari negara Malaysia. Tapi lalu kemudian berdiri menjadi sebuah negara bebas tanpa campur tangan sebagai sebuah negara merdeka yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena dia memiliki energi, dia memberikan potensi sumber daya, baik potensi sumber daya alam yang mungkin terbatas, tapi dia memiliki potensi sumber daya manusia yang begitu hebat. Sehingga dia memperamilkan diri sebagai bagian dari negara yang bebas. Nah, demikian juga dengan Pak Jimli Asidiki ini. Dia menganggap bahwa dengan diadopsinya ke dalam konstitusi, maka itu pertanda bahwa konstitusi kita menganut kedaulatan baru yang disebut dengan ekokrasi. Nah, coba kita lihat. Ada 2 gelombang kebijakan pemerintah. Ada gelombang legislasi kebijakan yang seperti yang saya kemukakan tadi. Ada gelombang konstitusionalisasi kebijakan lingkungan. Dan ini sudah mulai meluas, ya, sejak kesadaran umat manusia akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup. Maka kebijakan pemerintah yang dikembangkan di berbagai negara di dunia sekarang ini telah berlangsung dalam 2 tahap. Gelombang legislasi kebijakan dan gelombang konstitusionalisasi kebijakan lingkungan. Pada gelombang legislasi kebijakan, pengaturan lingkungan hidup di suatu negara hanya sebatas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dalam pelaksanaannya, produk-produk hukum tersebut tidak efektif, kurang bergigi. Dan menurut Jia Gunwan dari Chinese, peraturan yang tidak bergigi tidak mungkin diharapkan dapat menggigit. Oleh karena itu harus ditingkatkan pengaturannya melalui undang-undang dasar. Nah, pada gelombang yang kedua, generasi kedua, gelombang konstitusionalisasi kebijakan,
maka pengaturan lingkungan hidup di suatu negara telah ditingkatkan statusnya lebih tinggi dari undang-undang, yaitu melalui undang-undang dasar suatu negara, dan dijadikan sebagai dasar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dari berbagai peraturan perundang-undangan di bawah. Nanti Anda akan belajar di hukum tata negara, demikian juga di pengantar ilmu hukum, ada hierarki, ada tata urutan peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar TAP MPR, kemudian lahir undang-undang, kemudian undang-undang Perpu, kemudian PP peraturan pemerintah, ya, kemudian turun peraturan presiden, turun peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah. Itu hierarki seperti tata urutan yang seperti itu menempatkan undang-undang dasar pada urutan yang tertinggi. Ya, dalam Stupenbauer teorinya Hans Kelsen, ya, ini disebut sebagai aturan dasar yang menjadikan dasar bagi berlakunya aturan di bawahnya dan tidak boleh saling bertentangan. Sehingga legislasi kebijakan dalam berbagai bentuk peraturan perundang di bawah undang-undang tidak boleh tidak, ya, menjabarkan konstitusi, menjabarkan undang-undang dasar, dan tidak boleh juga bertentangan dengannya. Nah, kapan ini misalnya saling bertentangan, ya, di Indonesia kita ini sudah disediakan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Sehingga undang-undang itu dalam teorinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, dan kapan dia bertentangan, diberlakukanlah asas lex superior derogat legi priori. Jadi tidak boleh bertentangan, dan yang berlaku adalah hanya undang-undang dasar, dan itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengujinya. Nah, bagaimana konstitusionalisasi kebijakan Indonesia, baik pra maupun pasca. Seperti yang saya bilang tadi, pra amandemen Undang-Undang Dasar 45, pengaturan lingkungan hidup bukan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi hanya dengan perangkat peraturan perundang-undangan. Misalnya seperti yang saya sebutkan itu tadi, Undang-Undang Nomor 4, ya, tahun 82, disusul Undang-Undang Nomor 23, ya, tahun 97, Undang-Undang Agraria Nomor 5 tahun 60, dan berbagai peraturan perundangan lainnya yang bersifat sektoral, ya, itu masuk dalam kategori sebelum, ya. Jadi legislasi kebijakan sebelum Undang-Undang Dasar 45. Hal ini berlangsung terus sampai dengan amandemen keempat melalui pengaturan pasal 28H. Nah, pasca amandemen sejak ditetapkan oleh MPR tanggal 19 Oktober hingga kini, berdasarkan pasal 28H Undang-Undang tahun ini, Indonesia telah memiliki konstitusi hijau yang oleh Jimli Asidiki disebut dengan Green Constitution. Nah, lalu kemudian di dalam buku beliau ini mencoba, ya, untuk membandingkannya dengan beberapa negara. Ya, ternyata bahwa Portugal termasuk salah satu negara yang pertama memproklamirkan dirinya konstitusionalisasi kebijakan, mengadop, memasukkan naskah lingkungan hidup, masalah-masalah lingkungan hidup, klausul-klausul yang berkaitan dengan lingkungan hidup ke dalam konstitusinya. Dan itu konstitusi Portugal pada tahun 76 melalui pasal-pasalnya. Sekali lagi, melalui pasal-pasalnya. Dan di dalam konstitusi Portugal ini, itu menentukan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup, dan menentukan pula hak warga negara akan lingkungan hidup dan kualitas hidup yang sehat. Sementara di artikel 66 menentukan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang secara ekologis dan berkewajiban untuk mempertahankannya. Dan pada sisi lain, itu adalah menjadi tugas negara untuk bertindak melalui badan-badan pemerintah. Nah, kalau sama seperti di Indonesia ini, sesuai dengan kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32, ya, tahun 2009, itu memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten kota, ya, untuk sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, dalam bentuk pemberian izin, dalam bentuk pengawasan, dan lain sebagainya. Itu hampir sama dengan ini. Nah, itu yang ada di Portugal. Berbeda halnya, ya, kalau itu di Prancis. Kalau di Prancis bukan saja diadop ke dalam batang tubuh undang-undang dasar, tetapi ini sudah diadop ke dalam preambul
pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan lingkungan hidup itu dipandang sebagai juga hak asasi manusia. Jadi kalau di Perancis, saya persingkat saja, ya, pengaturan yang berkaitan di lingkungan hidup yang sehat itu bukan hanya dimasukkan di dalam batang tubuh, ya, tetapi dia masukkan juga di dalam preambul, di dalam pembukaan konstitusinya. Nah, kita ketahui bahwa pembukaan konstitusi itu memiliki nilai atau kaedah negara yang sifatnya fundamental. Sama seperti Undang-Undang Dasar kita, ada ideologi negara, ada tujuan negara, ada sejarah negara kita, ya. Dan preambul itu juga adalah merupakan sumber motivasi, perjuangan serta tekad bangsa untuk mencapai tujuan, merupakan sumber cita hukum moral yang ingin ditegakkan, juga mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan lestari. Oleh karena itu maka Undang-Undang Dasar kita sekarang ini beda dengan Undang-Undang Dasar sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada 3 bagian. Ada pembukaan atau preambul itu tadi, ada batang tubuh, ada penjelasan. Penjelasan sudah tidak ada lagi, tinggal batang tubuh dan pembukaan. Dan salah satu kesepakatan nasional, ya, politisi kita di Senayan mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar boleh dirubah ketika itu, tapi khusus pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh dirubah. Pembukaan Undang-Undang tidak boleh dirubah. Nah, ini rupanya Perancis, ya, memprotek masalah lingkungan hidup ini tidak hanya masuk di dalam batang tubuh, tapi juga masuk di dalam preambulnya. Sehingga dengan demikian, kalau batang tubuhnya dirubah, pasti tidak berpengaruh terhadap pengakuan lingkungan hidup sebagai green constitution itu tadi tetap langgeng karena dia ada di dalam batang tubuh. Nah, demikian juga yang ada di Ekuador. Kalau Ekuador lain lagi. Ekuador justru dia meminta pendapat rakyat melalui referendum. Setuju atau tidak setuju. Kalau masalah lingkungan ini dimasukkan ke dalam konstitusinya. Itu di Ekuador. Dan ketika itu yang setuju lebih banyak, yaitu sekitar 56%, dan yang tidak setuju hanya 23%, maka pada tanggal 10 April, baru saja 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, itu Ekuador memproklamirkan diri juga sebagai Green Constitution yang dia masukkan konstitusionalisasi kebijakan di dalam konstitusinya. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Nah, model konstitusionalisasi kebijakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Pak Jimli Asidiki, ya, maka Undang-Undang Dasar Negara kita mengikuti model konstitusionalisasi Portugal. Konstitusionalisasi formal dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Artinya bahwa protek terhadap lingkungan hidup itu menjadi tanggung jawab negara, menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara, sehingga tidak boleh juga lingkungan hidup itu dibiarkan berlangsung tanpa dimanfaatkan. Tetapi ketika lingkungan hidup itu dimanfaatkan, harus dijaga kelestariannya, sehingga bisa dapat mendatangkan manfaat baik untuk generasi masa kini maupun untuk generasi masa yang akan datang. Inilah yang disebut dengan prinsip sustainability development. Ya. Nah, sekarang coba Anda lihat bahwa ternyata pengaturan kita yang berkaitan di lingkungan hidup ini dalam teori hukum lingkungan, ya, saya masukkan Undang-Undang Nomor 482 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 ini adalah merupakan undang-undang klasik, ya. Sementara Undang-Undang Nomor 32 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, ya, tentang Ciptaker itu dia masuk dalam ketentuan hukum konstitusional yang bersifat modern, ya, modern karena menurut istilah pemikirannya Pak Jimli tadi itu dia dikategorikan sebagai konstitusionalisasi kebijakan. Dia lahir di era reformasi, sementara yang 482, 23, 97 itu dia lahir di luar era reformasi.
Sekarang coba kita lihat bagaimana pengaturan konstitusionalisasi kebijakan sehingga dikatakan bahwa lingkungan hidup itu adalah hak asasi manusia. Dengan memperbandingkan antara Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi kita sebelum dan sesudah dirubah. Sebelum dirubah, Undang-Undang Dasar 1945 kita itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 dan Undang-Undang Nomor 23 tentang lingkungan hidup. Dia tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Oleh karena itu, maka hak atas lingkungan hidup belum dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Ya, jadi sekali lagi, sebelum ya, terutama tahun 2002 di perubahan yang keempat, kita belum mengenal ini sebagai konstitusionalisasi kebijakan. Nah, nanti di perubahannya, ya, di perubahan yang keempat, mulailah muncul pasal 28H, dan pasal 28H ini diatur kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ya, melalui pasal 65 dan pasal 67. Sehingga lingkungan hidup itu dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Nah, di ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 itu dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ada 4 elemen, ada 4 unsur di situ. Salah satu unsur di situ yang masuk dalam kategori ya Green Constitution itu adalah unsur yang ketiga, mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan oleh karena itu maka dijabarkan oleh pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, menurut ketentuan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, nah, undang-undang ini undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu mengatakan bahwa itu adalah merupakan bagian daripada hak asasi manusia. Sementara di pasal 67, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Bagaimana penjabaran daripada lingkungan hidup yang sehat ini untuk menjadi hak asasi manusia? Maka masyarakat ya itu hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu diatur karena masyarakat sudah diakui ya secara konstitusional bahwa lingkungan hidup yang sehat, lingkungan hidup yang baik itu adalah merupakan hak asasi manusia. Hak seperti apa pengaturan konstitusi itu? Hak-hak ini dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ada 4 hak, ya. Ada hak menikmati, ada hak untuk mendapatkan informasi, ada hak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan hukum, ya, dan ada hak untuk berperan serta, berpartisipasi di dalamnya. Nah, sekarang kita coba lihat hak menikmati. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Artinya apa? Lingkungan hidup itu tidak mengalami degradasi, tidak mengalami kerusakan atau pencemaran. Hak menikmati lingkungan hidup yang rusak dan tidak tercemar, perwujudannya diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat. Ya, jadi lingkungan hidup yang baik, sehat, lawan daripada lingkungan yang rusak dan tercemar. Dan ini menjadi kewajiban dari pemerintah untuk mencegahnya. Kewajiban bukan hanya ditekankan kepada pemerintah, tapi kewajiban juga ditekankan kepada masyarakat. Inilah yang dalam teori disebut dengan hak subjektif atau subjektif right. Nah, hak subjektif ini adalah hak sah untuk menuntut lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, fungsi tuntutannya adalah fungsi yang berkaitan dengan hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang merugikan lingkungan hidup. Jadi bisa dalam bentuk tuntutan ganti rugi ya untuk
hak untuk mendapatkan ganti rugi atau tuntutan yang berkaitan dengan pemulihan, ya, pemulihan kesehatan yang dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tidak hanya terbatas dua itu, tetapi juga untuk mencegah, ya, ada kesepakatan terhadap pelaku usaha dan penanggung jawab usaha, ya, untuk melakukan upaya jangan sampai terulang kembali dan mencegah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah fungsi yang berkaitan dengan atau pada hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan hidup dapat diselesaikan, dapat dilestarikan, dipelihara atau diperbaikan. Ini dalam kaitan dengan pemulihan lingkungan. Nah, di situ lalu kemudian diprotek, dijamin oleh pasal 66. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ya, jadi sekali lagi, tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Lalu kemudian di dalam undang-undang ini menganut, ya, strike liability, tanggung jawab mutlak, ya, dalam pidana, tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, itu. Jadi kalau Anda misalnya menuntut dan melapor pidana, menuntut perdata, tidak akan dilakukan tuntutan balik sepanjang, ya, yang kita lakukan itu proporsional. Berdasarkan pasal 66, pasal 66 ini adalah merupakan protek hukum bagi warga negara, mungkin juga dari pemerintah, ya, untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun digugat secara perdata. Hak yang kedua, ya, adalah hak atas informasi lingkungan. Jadi setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Saudara sekalian, ya, dalam perkembangan terakhir ada undang-undang yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sehingga Anda, saya, dan komunitas masyarakat lain, siapa saja yang punya kepentingan terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat itu tadi, terhadap pelaku usaha, terhadap tanggung jawab usaha, dan atau aktivitas apa saja yang berada di lingkungan di mana dia berada, ya, maka kita berhak untuk mendapatkan informasi apa yang dilakukan atas aktivitas, atas lokasi itu, atas daerah itu, atas wilayah itu, ya. Dan kita berhak untuk mendapatkan informasi itu. Dan menurut Undang-Undang Ombudsman, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, wajib, ya, wajib bagi pemerintah, pejabat atau badan tata usaha negara, atau pihak yang berkepentingan lainnya yang melakukan kegiatan usaha atau penanggung jawab usaha untuk memberikan informasi atas permintaan itu tadi. Karena sekarang ini sudah dianut asas. Beda dengan dulu pemerintahan Orde Baru. Di pemerintahan Orde Baru itu semuanya dilarang kecuali yang dibuka. Kalau sekarang prinsipnya terbalik, semuanya dibuka kecuali yang dilarang. Ternyata bahwa undang-undang ini membolehkan, berarti tidak melarang. Ya. Dan oleh karena itu maka berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, kapan informasi itu tidak diberikan atau informasi yang diberikan itu tidak sepenuhnya, ya, maka Anda bisa dapat menjadikannya sebagai sengketa informasi. Dan sengketa informasi pada tingkat terakhir harus diselesaikan secara mekanisme administratif berut, dan kapan tidak, maka itu bisa dapat dilanjutkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. Jadi, masyarakat bisa minta AMDAL, informasi yang berkaitan dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Di lingkungan usaha, ya, di mana aktivitas kegiatan itu berlangsung, maka ada dua AMDAL. Ada AMDAL yang berkaitan dengan sosial, ada AMDAL yang berkaitan dengan lingkungan fisik, ya. Kalau AMDAL yang berkaitan dengan lingkungan sosial,
Itu boleh jadi dia bersentuhan dengan masalah sosial, masalah budaya, kearifan-kearifan lokal, mungkin juga dengan masalah agama, ya. Maka kalau ada aktivitas usaha yang kemudian menyimpang dari amdal sosial yang semacam itu, Anda berhak untuk memberikan, ya, informasi, ya, dan Anda berhak juga untuk mendapatkan informasi seperti apa amdal yang dimaksud itu, termasuk bagaimana hasil evaluasi, laporan, dan lain sebagainya. Oleh Profesor Kusnadi Harjo Sumantri, ya, itu mengatakan bahwa informasi itu berguna untuk memastikan, terutama mengenai rencana kegiatan yang berkaitan dengan dan atau yang berdampak pada masyarakat, informasi yang tepat waktu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, jadi selain hak menikmati, hak untuk mendapatkan informasi, juga yang ketiga adalah hak atas perlindungan hukum. Nah, ini di pasal 8, setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Dalam penjelasan pasal 66 dikatakan, perlindungan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Juga dimaksud untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian pengadilan. Ya, nah ini di dalam undang-undang ini itu sudah diatur tentang sengketa lingkungan. Ya, sengketa lingkungan itu lalu kemudian memperhadapkan legal standing bisa juga dari pemerintah, bisa juga dari individu atau kelompok masyarakat yang punya kepedulian terhadap lingkungan, dan bisa juga melalui gugatan class action. Dan upaya dalam rangka memelihara lingkungan hidup yang sehat seperti itu tadi, lingkungan hidup yang bisa dilestarikan, lingkungan yang tidak tercemar itu, ya, itu dijamin, ya, secara konstitusional melalui pasal 66 ini. Nah, sehingga jangan Anda takut, jangan Anda ragu, jangan Anda bimbang bahwa jangan sampai lalu kemudian dilakukan gugatan balik. Tidak terjadi, kecuali kalau misalnya kemudian dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional itu dalam bidang lingkungan, ya, tidak proporsional, merugikan kepentingan pihak lain, ya. Nah, itu memang tidak boleh. Nah, kemudian yang keempat, hak berperan serta masyarakat. Jadi masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Nah, peran serta masyarakat ini adalah, ya, berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dalam bentuk seperti apa? Ya, misalnya melakukan pengawasan sosial, memberi saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan atau penyampaian informasi dan atau laporan. Jadi disinilah sebenarnya peran penting bagi siapa saja termasuk Anda mahasiswa. Ya, kalau menemukan, ya, apa namanya itu lingkungan hidup yang tercemar, tentu yang pertama dicari adalah unsur-unsur pencemaran. Yang dicari adalah siapa pelakunya. Yang dicari adalah apa akibatnya dan lain sebagainya. Sehingga lalu kemudian seperti yang saya kemukakan tadi, pengawasan itu bisa dapat dilakukan, bisa juga oleh pemerintah, ya, bisa juga oleh individu, ya, bisa juga dilakukan oleh kelompok sosial masyarakat, ya, yang memiliki kepedulian di bidang lingkungan, dan bisa juga dilakukan melalui class action. Nah, itu Anda bisa dapat melakukan pengawasan sosial, memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan menyampaikan informasi dan atau laporan. Bagian terakhir saya ingin kemukakan sedikit tentang lingkungan hidup yang menurut Profesor Dr. Jimli Asidiki tadi itu dia sebut dengan ekokrasi. Jadi status pengaturan dalam bentuk konstitusionalisasi kebijakan ini menjadi hak asasi manusia
maka diciptakanlah teori baru oleh Jimli Asidiki yang disebutnya dengan ekokrasi, kedaulatan atau kekuasaan lingkungan. Jadi sama kedudukannya dengan konsep demokrasi yang melahirkan teori kedaulatan rakyat, sama juga kedudukannya dengan konsep nomokrasi yang melahirkan teori kedaulatan hukum, yaitu menambah teori-teori kedaulatan atau teori-teori yang menjustifikasi kekuasaan yang telah ada. Yang kita kenal hanya teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan hukum Tuhan, dan beliau menambah satu lagi dengan teori kedaulatan lingkungan. Dan ini adalah merupakan teori baru, temuan dari beliau yang kita bisa dapat baca melalui buku kecilnya yang seperti itu tadi. Ini buku kecilnya beliau, ini yang sebelah kiri, ya. Ini buku kecilnya ini timbal balik hanya sampai dengan halaman 203 halaman, 207 halaman ya, 207 halaman, 208 halaman, gitu. Dan saya sudah bacanya, dan inilah yang merupakan bagian terakhir daripada kuliah umum saya pada hari ini. Insya Allah nanti secara langsung nanti akan kita bertatap muka dalam ruang kelas setelah kebijakan work from home ini diakhiri oleh pemerintah dan dijadwalkan oleh fakultas untuk bisa kita bertatap muka, bertemu secara langsung di dalam ruang kelas. Saya kira demikian. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Askari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.